dunia nyata ini putarannya sangat lambat belum terjadi. Tetapi di dunia alam roh itu sudah terjadi, anak-anakku yang kekasih. Hanya kalian belum melihatnya dengan mata kalian, karena ada selaput dosa yang menutup mata kalian, sehingga kalian belum melihatnya dan belum terjadi di muka bumi ini. Tetapi manakala kalian memakai mata iman kalian, kalian akan melihat kerajaan 1000 tahun itu begitu damai, begitu indah, begitu elok. Ada selaput yang menutup di mata kalian. Jikalau selaput itu telah diangkat dan dibuang, maka kalian akan melihat kerajaan 1000 tahun itu sudah ada di depan mata ambang dunia nyata ini. Anak-anakku kekasih yang di dalam kuasa Bapakku Yeshua Mashiach Elohim, ketahuilah rahasia ini adalah besar. Jarak antara dunia mata kalian fisik dengan dunia kami hanyalah sebatas selembar kain. Kain selaput dosa yang mengelilingi mata kalian. Jikalau selaput itu, selembar kain itu yang kotor yang menutupi mata kalian itu telah dibuka dan diangkat, kalian akan melihat segala sesuatu peristiwa-peristiwa yang spektakuler yang akan terjadi di depan mata kalian ini. Hai manusia yang aku kasihi, yang aku cintai, ketahuilah betapa cintaku amat besar kepada kalian ini, sampai-sampai aku mengorbankan anakku yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, yang bernama Tuhan Yesus Kristus Isa anak Maria. Ketahuilah zaman sebelum zaman dunia ini diciptakan, ketika roh kami melayang-layang di atas permukaan bumi ini, dan kami berkata, baiklah, marilah kita menciptakan dunia ini. Baiklah, kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Betapa cinta kami kepada kalian manusia. Dan di zaman anugerah belas kasihan, aku menurunkan anakku yang tunggal di dalam pribadi Yesus Kristus yang kalian kenal, dan dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Nama itulah yang menyelamatkan kalian di zaman anugerah. Di zaman anugerah dan belas kasihan ini untuk waktu putaran dunia nyata ini, nama itulah yang menyelamatkan kalian umat manusia dengan penebusan di atas kayu salib. Nama itulah yang menyelamatkan Anda dari penghukuman dosa. Nama itulah yang memberikan Anda kelegaan, penghiburan, kekuatan, sehingga Anda bisa melewati badai kehidupan dunia ini. Sehingga bukan manusialah yang tergantung di atas kayu salib tersebut, bukan manusialah yang menerima penghukuman itu, tetapi anakku yang tunggal yang aku sangat kasihi. Dialah yang menerima penghukuman itu supaya kalian manusia, hai manusia tanah, kalian tidak menerima penghukuman yang mega dahsyat itu daripada Bapakku yang di surga. Ketahuilah satu hal rahasia yang besar ini. Aku telah menanggung segala kejahatan pemberontakan kalian manusia tanah di atas kayu salib sebagai lambang penghinaan bagi dunia, tetapi lambang kemuliaan bagi dunia Bapakku yang di surga. Ketahui itulah satu hal, di dalam dunia kerajaan 1000 tahun, nama itu langsung kalian panggil ya Aba, ya Bapa, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim, Bapa surgawi. Karena kalian lagi tidak bisa menitip-nitip doa, langsung datang sendiri-sendiri kepada Bapakku. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun itu Bapakku sendiri yang menjadi Bapa di atas segala bapa. Iblis telah dihukum, iblis telah dirantai selama 1000 tahun, dan
Terakhir di masa 1000 tahun itu iblis akan dilepaskan seketika lamanya untuk menguji iman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pada waktu itu yang masih terdiri dari darah dan daging. Mereka akan beranak pinak di kerajaan 1000 tahun itu. Yang masih memiliki darah dan daging, yang masih memiliki keturunan darah dan daging, di situ akan diuji dan iblis akan dilepaskan lagi seketika waktu lamanya di penghujung kerajaan 1000 tahun itu. Engkau harus menggalinya dari Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengarahkan saya kepada ayat ini, Bapak Ibu. Bukalah anakku Matius 26. Yudas mengkhianati Yesus. Itulah yang kau bahas sekarang, itu lebih penting karena banyak Yudas zaman now bukan hanya mengkhianati Yesus, mereka menjual domba-domba Yesus kepada Lucifer saat ini. Demi apa? Demi uang, demi mamon. Ya, demi kenyamanan hidup. Dan kami akan berbicara, anakku, hanya meminjam media tubuhmu. Sekarang juga kamu buka. Dan inilah yang terjadi pada saat dunia sekarang ini. Yudas mengkhianati Yesus. Karena banyak-banyak Yudas pada zaman now ini yang mengkhianati Yesus, yang menjual domba-dombaku kepada serigala, yang menjual mereka semuanya kepada binatang 666 tersebut. Demi kenyamanan hidup, demi kemakmuran hidup, demi untuk bersenang-senang, bisa berjalan-jalan ke mancanegara, bisa berjalan-jalan sampai ke pelosok, ke lubang semut pun, ke lubang tikus pun mereka akan berjalan-jalan semuanya ya, mengelilingi dunia yang indah ini, mencari kenikmatan dunia ini, dan mereka bekerja sama dengan Lucifer, bekerja sama dengan binatang itu, ikan paus itu yang sangat jahat. Jadi, bukalah anakku di Yudas ini, Bapak Ibu, buka anakku. Jangan engkau membahas di Efesus ataupun Tesalonika ataupun Timotius. Itu ada waktu yang khusus yang engkau membahasnya. Sekarang, bukalah sekarang di Matius 26. Kami akan berbicara kepada Yudas-Yudas zaman now. Bukan saja Yudas-Yudas zaman dahulu yang menjual aku, tetapi Yudas-Yudas zaman now, zaman sekarang ini lebih kejam lagi. Mereka menjual domba-dombaku. Dulu aku yang mereka jual, tetapi sekarang domba-dombaku. Jadi, Yudas-Yudas sekarang ini lebih terpikat mereka dari uang, lebih terpikat mereka dengan uang mamon daripada dengan kuasaku. Untuk hal tersebut, maka hamba-hambaku yang bekerja di ladangku, yang sungguh-sungguh, mereka akan menghalangi-halanginya. Mereka akan membuat suatu perencanaan persepakatan yang jahat untuk menghalang-halangi pekerjaan hamba-hambaku dari dunia ilahi. Tetapi yakinlah suatu saat mereka akan mendapat bagian mereka yang sepatutnya dan sepantasnya. Bertahanlah hamba-hambaku yang kudus, hamba-hambaku yang benar. Bertahanlah semuanya di dalam minyak pelita pengudusan yang daripadaku, maka aku akan mencurahkan rohku kepadamu sekalian, untuk supaya engkau menjadi kuat dan tambah kuat, supaya engkau dihiburkan hatimu, supaya engkau mendapatkan kelegaan. Kami akan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah untuk dirimu, hai hamba-hambaku yang taat dan setia, yang tidak memakai tanda 666 itu di dahi kalian. Marilah kepadaku, ikutlah aku, dan masuklah ke dalam pintu yang sempit ini. Karena pintu yang sempit ini hanya sedikit yang ingin melaluinya, hanya sedikit yang terpikat dengan pintu yang sempit ini. Semuanya ingin masuk di pintu yang lebar,
Karena jalan itu penuh kenikmatan, jalan itu penuh mamon, jalan itu penuh kenikmatan dan janji-janji surga oleh dunia ini. Marilah anakku, masuklah di pintu yang sempit ini. Karena pintu yang sempit ini hanya sedikit yang melaluinya. Karena pintu yang sempit ini dipenuhi dengan penderitaan dunia. Tidak banyak anak-anakku yang ingin melaluinya. Tidak banyak. Masuklah anakku melalui pintu yang sempit ini. Janganlah engkau tergiur untuk masuk di pintu yang lebar itu. Karena di sana jalannya menuju api, sangat licin. Jikalau mereka tidak berhati-hati dan siap membayar di jalan yang lebar itu, maka akan mereka tergelincir di jalan api. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk tanda yang mereka sudah terima pada saat ini. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Jangan pernah menyangkal dan menghujat namaku. Kalian telah menerima tanda itu, bertobat saja sungguh-sungguh dan beriman, percayalah sungguh-sungguh kepadaku. Dan bayarlah iman kalian itu dengan salibku, penderitaan yang amat perih pada waktu itu. Bayarlah itu semua, karena semua orang-orang kudus juga telah membayarnya dengan harga mereka yang sangat mahal. Kematian martir, bayar harga saja, hanya 5 menit paling lambat. Kalian sudah digondong oleh Bapakku di surga jikalau kalian tidak menyangkal namaku, tidak menghujat namaku 5 menit paling lambat. Kau merasakan kesakitan itu dan engkau akan digendong dibawa oleh malaikatku ke dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Jangan takut oleh pedang manusia, mereka hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh rohmu, jiwamu tidak bisa. Mereka hanya bisa membunuh tubuhmu yang fana ini, kemahmu yang fana, kemahmu yang rusak, kemahmu yang kotor. Mereka hanya bisa membunuh itu. Biarkan saja, kasih aja kemahmu yang kotor itu, kemahmu yang rusak itu, kasih aja kepada mereka. Tetapi kemahmu yang tidak akan binasa itu adalah roh. Engkau harus memilih kemahmu yang lama engkau berikan kepada setan atau rohmu yang akan engkau berikan kepada setan. Jadi, kalau aku sarankan, berikanlah kemahmu yang lama, hanya terbuat dari tanah. Berikanlah itu kepada dunia, bayarlah itu kepada setan, lunas tuntas, dan suatu roh yang berkilau-kilauan, bersinar-sinar, cantik elok akan engkau dapatkan di kerajaan Bapakku surgawi. Jadi bayar harga saja yang setimpal, tuntas. Bayar harga. Jadilah kalian pahlawan-pahlawan iman di akhir zaman ini. Ya, apalagi yang sudah menerima tanda itu, jangan menyembah kepada tanda itu, jangan bangga kepada tanda itu. Sadarlah dan bertobatlah sekarang. Bayarlah harga yang setimpal untuk tanda itu yang telah kalian terima, karena aku sangat mengasihi kalian. Berbaliklah, turunlah dari kuda hitam itu, bukalah selubung di mata kalian, di telinga kalian kain hitam yang sedang diikat oleh setan-setan. Bukalah itu dengan iman kalian, berserulah kepadaku, percayalah kepadaku sungguh-sungguh. Jangan 100%, harus 1000% full kepercayaan Anda kepadaku. Maka selaput kain hitam yang menyelubungi mata kalian, telinga kalian yang buta tuli itu tidak bisa mendengar suaraku, tidak bisa melihat akan kebenaran daripadaku, maka kalian akan mengerti dan melihat kebenaran tersebut. Hanya dengan imanlah kalian bisa membuka kain yang menutupi mata, telinga. Kain itu lagi dipegang oleh setan, satu orang satu. Itu harus kalian buka dengan iman kalian. Percayalah sungguh-sungguh kepadaku. Jangan ragu ataupun khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau minum, apa yang kau makan. Janganlah khawatir, karena Bapakku yang di surga telah menyiapkannya semuanya untukmu. Janganlah jadi seperti Yudas zaman dulu. Janganlah jadi seperti Yudas zaman sekarang yang menjual domba-dombaku kepada setan Lucifer. Janganlah. Larilah daripada mereka. Janganlah bergabung dengan mereka. Kau menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran. Dirikanlah gerejaku di awan-awan.
Dirikanlah mesbah penyembahan di awan-awan. Dirikanlah mesbah doa di setiap keluargamu. Bersekutulah karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat bagi dunia. Tapi bagi anak-anakku, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat baik. Hari-hari yang penuh keberkatan dari Bapakku Surgawi. Hari-hari ini adalah penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Hari-hari ini adalah hari-hari tahun Yobel, hari-hari tahun pembebasan bagi dunia yang gelap ini. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli bisa mendengar. Ketahuilah, inilah tahun pembebasan bagi umat manusia dengan kuasa Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi, janganlah kita ada dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Kita menjadi seperti Yudas zaman dulu dan menjadi Yudas zaman now, menjual domba-dombaku demi sekeping emas, demi sekantong dolar rupiah, demi mamon kalian menjual namaku, demi mamon juga kalian menjual domba-dombaku, dan terimalah hukuman daripada kami. Nanti kalian akan berpulang ke sini masing-masing. Kalian akan menerima penghukuman yang setimpal dengan apa yang kalian perbuat selama kalian hidup di dunia ini. Demi mamon, kalian memuaskan hasrat jiwamu. Demi mamon yang paling menyayat hati kami adalah domba-dombaku yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Kalian jual kepada hamba-hamba serigala. Kalian jual kepada Lucifer dengan tanda 666 di dalam botol fax. Dan kalian akan bertanggung jawab semuanya akan hal itu, dan kami meminta pertanggungjawaban daripada kalian. Dan yang senantiasa menyesatkan domba-dombaku dan mengatakan bahwa tanda itu belum ada, sangat disayangkan kalian, hamba-hamba serigala berbulu domba. Tanda itu sudah ada. Materai ilahi daripadaku sudah ada di dalam dahi anak-anakku, dan tanda 666 Lucifer itu sudah ada di dalam dahi anak-anak manusia. Dan mereka akan tertinggal di dunia ini yang sudah memakai tanda 666 itu akan menjadi warga negara kerajaan dunia ini selama-lamanya. Jikalau mereka tidak sanggup membayar harga pada waktu itu, mereka akan tertinggal selama-lamanya, dan mereka akan mendapat siksaan dan gertakan gigi, yaitu neraka. Karena dunia ini akan diubah pada waktu itu menjadi neraka, lautan api, lautan belerang. Dari gunung-gunung berapi semuanya akan meletus, tidak ada henti-hentinya siang malam, dan tenggelam setelah semuanya di dalam lautan api. Dan apabila kalian mampu membayar harga, memikul salib, penderitaan, bayar harga, jangan menghujat, jangan menyangkal namaku sampai mati, maka kalian ada bersama-sama di dalam kerajaan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kami memakai hukum penalti di dalam menyelamatkan kalian seperti seorang penjahat yang tergantung di sampingku 2000 tahun yang lalu. Sekarang juga kamu berada bersama-sama denganku di dalam Taman Firdaus. Maukah seperti itu? Diberlakukan, hai manusia tanah, diberlakukanlah hukum penalti bagi kalian. Saat ini juga kalian ada bersama-sama denganku di dalam Taman Firdausku yang indah. Mau seperti itu? Kalau mau, bertobatlah sekarang sungguh-sungguh. Panggil nama Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Karena dunia ini masih berlangsung dan berputar sangat lama, nama Tuhan Yesus Kristus masih berlaku untuk zaman anugerah bagi kalian. Nama itu untuk zaman 1000 tahun. Perkenalkanlah kepada kalian, langsung memanggil kepada nama Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Nama itu ada hukum penalti di dalam nama itu. Mau kalian manusia tanah? Nah, kalau mau, panggillah Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa Yahweh. Hukum penalti akan berlaku karena Bapa akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Nanti langsung kemuliaan Bapa sorgawiku akan menyala-nyala berkilau-kilauan di dalam kerajaan 1000 tahun. Dunia masih berjalan dengan seiring waktu dunia
ada warga negaranya sangat banyak, berjuta-juta, yang sudah memakai tanda 666 itu di dalam botol. Apapun keadaanmu, engkau tetap melayani kami. Apapun keadaanmu, engkau selalu menyenangkan hati Bapakku surgawi. Engkau tetap menyembah. Janganlah engkau mengeluh akan keadaanmu. Itu hanya biasa-biasa saja. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan terlewati. Biasa-biasa saja. Semuanya engkau dapat melewatinya. Bukankah yang lebih sakit daripada ini engkau sudah melewatinya? Jadi janganlah engkau berkeluh kesah. Sekarang terimalah roh penghiburan daripada kami, roh kekuatan di dalam kesesakanmu, anakku. Kami sangat mengasihimu karena engkaulah mempelai yang indah, mempelai yang murni dan tulus yang kami lihat daripada dunia ilahi ini. Inilah pujian dari alam roh kepadamu, mempelaiku yang indah, elok, bercahaya. Janganlah engkau menangisi akan hari kelahiranmu. Janganlah engkau menangisi akan hari-hari hidupmu yang sangat menderita di dunia ini. Tetapi lihatlah kemuliaan yang akan engkau dapatkan, anakku, di kemudian hari. Lihatlah itu, anakku. Kami sudah menyiapkan untukmu sebuah kunci emas yang engkau telah dapatkan di tanganmu. Ruangan khusus istana untukmu. Kemuliaan yang engkau akan dapatkan itu, anakku. Engkau tidak bisa membandingkannya dengan penderitaanmu yang engkau dapatkan di dunia ini. Janganlah engkau merasa dirimu dimanfaatin orang-orang di sekitarmu. Janganlah engkau lelah bekerja di ladang kami. Memang kami tahu bahwa engkau tidak menikmati semuanya. Engkau tidak menikmati isi dunia ini. Tetapi yakinlah, kemuliaan yang kami sediakan itu melampaui penderitaan yang engkau alami selama ini. Kami tahu betapa menderitanya engkau. Sangat menderita. Tapi kemuliaan yang engkau akan dapatkan dari Bapakku di surga. Dan engkau senantiasa dipuji-puji oleh Bapakku di surga. Itu tidak sebanding dengan penderitaan yang engkau dapatkan di dunia ini. Dengan hinaan dan cacian dan ancaman yang engkau dapatkan selama ini. Tenanglah, anakku. Tenanglah hatimu. Supaya engkau dapat berdoa. Supaya engkau dapat terkoneksi terus dengan dunia Bapakku di surga. Jangan menjadi manusia-manusia yang memakai topeng. Jadi manusia-manusia yang bersinar, dipenuhi dengan kemuliaan Bapa surgawiku. Marilah kita tanggalkan segala dosa kita. Kita tanggalkan segala kemunafikan kita. Kita tanggalkan segala topeng-topeng kepalsuan dunia ini. Semuanya mari kita tanggalkan. Karena itu semuanya tidak berkenan di hadapan Bapakku yang di surga. Jadilah mempelai yang murni. Jadilah mempelai yang tulus. Jadilah mempelai yang berkata A adalah A, yang berkata B adalah B. Bukan yang mempelai yang dolak-dalik mulutnya, yang suka berbohong. Karena bapa pendusta itu adalah Lucifer, bapa pembinasa, pendusta, pembohong, penipu. Yang membinasakan itu adalah Lucifer, setan, Dajjal. Bukankah dia sekarang lagi berkuasa dan ingin berkuasa full tetapi belum bisa? Anak-anakku, mempelai-mempelaiku masih berada di tengah-tengah dunia ini. Kalian lihat yang sementara berbicara ini. Jikalau dia sudah pindah alam, berputar, generasi menjadi generasi supranatural ilahi, memakai tubuh supranatural ilahi, maka kalian sudah tahu itulah tanda Antikris bekerja di tengah-tengah dunia ini. 3,5 tahun, maka tidak lama lagi waktunya. Dan si pemuda di peti kaca itu akan bangkit, ya, akan bangun. Dia akan bangkit. Dia akan bangun dari kematiannya memakai kuasa Lucifer. Dialah pangeran kegelapan dari dunia ini.
full di situ kalian akan mendapatkan informasi itu dari media-media seluruh dunia, akan mengagumi dan memuja dia sebagai malaikat terang. Mereka akan mengatakan bahwa dia inilah malaikat terang, padahal dialah malaikat kegelapan yang memakai kuasa Lucifer. Tetapi sekarang belum bisa dia bangkit karena apa? Malaikatku lagi menahan dia dengan tombak di dadanya. Dia tidak bisa bangun sebelum mempelai kami ini mengalami perubahan tubuh dari tubuh jasmani menjadi tubuh supranatural. Maka dia akan sangat berkilau-kilauan daripada saat sekarang ini. Kalian hanya melihat kilauan itu seperti dia bersaksi di channel JNAS yang sudah terhapus. Seperti itulah tubuh supranatural yang kami bongkar rahasia ini akan berkilau-kilauan dalam beberapa menit pada waktu sementara dia bersaksi. Seperti itulah kalian akan melihat dia kalau dia sudah memakai tubuh supranatural. Bocoran yang kami berikan kepada Anda, sayang, video itu sudah dihapus. Nah, hamba kami ini akan berkilauan cahayanya sampai kalian tidak bisa melihat lagi cahayanya. Seperti itu. Dia ada bersaksi di channel tersebut dan sudah dihapus karena kilauan cahayanya tidak bisa lagi dilihat oleh mata manusia. Sangat berkilau dalam beberapa menit. Dan sangat menakutkan bagi dunia setan iblis. Karena itu rahasia, pada saat dia memakai tubuh supranatural nantinya, wajahnya itu akan berkilau-kilauan sampai mata manusia itu tidak akan bisa melihatnya karena saking kemilaunya, dengan mahkota kemuliaan yang spesial yang khusus diberikan kepadanya oleh Bapakku yang di surga. Karena dia manusia spesial yang berada di tengah-tengah manusia saat ini. Untuk itu video itu sudah dihapus karena setan sangat takut dengan melihat video itu. Karena kami sudah membongkarnya, kami sudah menunjukkan bahwa inilah tubuhnya yang akan dia pakai, tubuh supranatural ilahi, sangat berkilau-kilauan dalam beberapa menit. Sangat berkilau-kilauan. Ya, jadi seperti itu ya, anak-anakku yang kekasih. Tubuh supranatural ilahi itu berkilau-kilauan karena hatinya sangat berkilau-kilau di hadapan Bapakku di surga. Dia lebih mencintai sesamanya daripada dirinya sendiri. Makanya dia merasa sekarang, apakah saya ini dimanfaatin sesama saya? Sesama saya manusia? Tidak, anakku. Engkau tidak dimanfaati. Karena engkau memiliki hati yang berlian. Karena engkau memiliki hati yang emas. Janganlah menghitung angka yang ada di situ. Janganlah engkau seperti manusia-manusia lainnya. Engkau lebih mengasihi sesamamu manusia, melebihi dari dirimu sendiri. Sampai-sampai pada saat ini engkau berpikir mereka memanfaatin dirimu. Karena engkau tidak menikmati sama sekali hasil pekerjaanmu, hasil penjualan rumahmu, hasil asuransimu, hasil pelayanan onlinemu. Engkau tidak menikmatinya. Semuanya yang menikmati adalah orang-orang yang tidak penting, sesamamu manusia. Mereka tidak penting. Kenapa aku bilang tidak penting? Karena mereka adalah pengagum Lucifer. Mereka adalah penerima tanda 666 itu. Semuanya, baik di jalan-jalan, baik teman-temanmu, baik mereka anak-anak Tuhan, baik mereka hamba-hamba Tuhan, semuanya pengagum 666. Baik yang engkau bantu di gunung-gunung, baik engkau bantu yang di PHK, baik semuanya hamba-hamba Tuhan penginjil, siapapun engkau bantu mereka, engkau tidak dimanfaatin, anakku. Hatimu yang bersinar di hadapan kami. Jangan engkau merasa seperti itu, anakku. Jangan. Itu hanyalah perasaanmu sebagai manusia tanah, bukan perasaanmu sebagai manusia roh. Kau harus singkirkan perasaan seperti itu. Bekerjalah terus di ladangku. Bekerjalah karena engkaulah mempelai yang tulus hati, yang tidak hitung-hitungan dengan kami. Bekerjalah selagi masih ada waktu yang tinggal sedikit ini. Bekerjalah untuk kami, anakku, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Jadi, anak-anakku yang kekasih,
janganlah tinggalkan hukum-hukum kudusku. Lakukanlah itu setiap hari. Janganlah engkau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Lakukanlah itu semuanya demi hormat kemuliaan Bapakku yang di surga. Jadi sekarang ini yang kalian harus lakukan adalah berjaga-jagalah di dalam doa dan rohmu kepada Bapakmu yang di surga. Berjaga-jagalah, karena waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Berjaga-jagalah sambil kalian melakukan ke-10 firman-Ku, perintah-Ku yang Aku turunkan kepada Nabi-Ku Musa. Ke-10 firman yang Aku turunkan kepada Nabi-Ku Musa pada waktu di Gunung Sinai. Perhatikanlah ke-10 hukum-Ku. Jangan sampai engkau menyimpang daripada hukum-Ku ini, karena hukum-hukum daripada kami adalah kudus. Jangan dipermainkan hukum-hukum kudus kami ini dengan alasan A, B, C, D, dengan alasan apapun juga. Taruhlah ini di dalam loh hati kalian, supaya kalian tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini. Ke-10 firman, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini Ku pendengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara berhadapan muka dengan kamu di gurun, di gunung, dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ya, kalau hari Sabat kita jangan bekerja ya, harus beristirahat, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu
dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, mengingini rumahnya ya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, alias iri hati dengki. Jangan ya, kita kepada sesama manusia jangan, nanti kena kutuk. Ini sudah firman Tuhan ya, mengingatkan kepada kita manusia zaman sekarang ini banyak iri hati. Iri hati dengki, hati kotor dapat kalian ya. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku, Musa, untuk memberikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi inilah hukum-hukum kudusnya Tuhan. Siapa yang melanggar hukum kudus ini adalah mereka pengikut-pengikut roh-roh dunia yang telah melacurkan roh mereka kepada Lucifer. Ya, jangan membunuh, jangan berzina. Siapa yang suka membunuh, siapa suka berzina, siapa suka mencuri, itu pengikut dajjal, setan semua mereka ya. Ya, kalau ingin membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, ingin istri orang, suami orang, lembunya, laki-laki, perempuan, apapun yang dipunyai, iri hati dengki, itu pengikut Lucifer semua itu. Ya, iri hati dengki, apa segala macam orang punya iri hati dengki. Ya, apa-apa timbul dalam pikiran, apa ya yang ingin saya jatuhkan dia ini, apa ya, cari tahu dari sejak dia lahir sampai dia besar, dia ini berasal dari keluarga mana, cari tahu semuanya. Iri hati dengki, pelayanannya sudah diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan pelayanannya sudah di atas, iri hati dengki. Yang lain cari tahu, sudah dikatakan oh dia ini punya roh kundalini segala macam, padahal yang bilang yang memakai roh kundalini. Yang mengatakan itu yang pakai roh kundalini. Saya pun tidak tahu itu roh kundalini itu kayak apa. Karena mereka ada di roh kundalini, makanya mereka menguasai roh kundalini. Haleluya. Hamba Tuhan dari dunia ilahi diberkati Tuhan luar biasa dahsyat, iri hati semua. Apa yang ingin dihancurkan, kore apa yang dosa yang pernah diperbuat, kore, cari tahu ya. Ternyata bukan dosa yang dibuat, semuanya kebaikan. Malu sendiri tidak? Haleluya. Malu Bapak Ibu, drop down mereka ya. Jadi makanya kalau kita hidup itu, hiduplah jadi manusia yang baik. Jikalau dunia ingin saksikan kita, sangsikan. Dunia ingin dakwa kita, dunia ingin hakimi kita, mereka mencari tahu jejak digital kehidupan kita, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan atau memutarbalikkan fakta kehidupan yang berbicara, saudara. Cari tahu dari sejak lahir. Jadilah wartawan kalian semuanya ya. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan, ya kalian ingin menjatuhkan, ya silakan cari tahu dari sejak lahir. Ya cari tahu semuanya. Yang sering kali mendakwa, menghakimi hamba-hamba dari dunia ilahi, cari tahu jejak kehidupan mereka, karena jejak kehidupan mereka adalah seperti buku yang bisa dibaca oleh semua orang. Apakah buku itu memberikan kekuatan, berkat, kesaksian hidup, memberikan berkat, kekuatan bagi kita sebagai sebuah kebenaran berjalan dengan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Tidak ada yang bisa mendakwa, menjatuhkan anak-anak Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Mereka mencari tahu, ingin mendakwa, ingin menjatuhkan. Itulah manusia-manusia iri hati, dengki. Ya, jadi jikalau manusia-manusia yang hidup pada saat ini, firman ini diberikan kepada manusia yang hidup, bukan kepada manusia yang sudah mati. Manusia yang sudah mati sudah terputus dengan firman, tidak bisa lagi dia membaca firman itu Bapak Ibu, karena sudah mati, sudah ada dalam tanah. Ini ditujukan kepada kita yang masih hidup ya. Jadi firman
Tuhan ke-10 firman Tuhan ini harus kita cerna baik-baik dengan seksama. Bukan hanya dibaca pakai logika, bukan, tetapi harus dikalungkan di dalam roh hati kita. Supaya apa? Dia berakar, bertumbuh, supaya kita jangan melakukan di tengah-tengah kita hidup ini. Adapun fitnah-fitnah yang diarahkan kepada diri kita, biarlah mata Tuhan yang senantiasa menyenter, melihat apakah benar, apakah betul, atau itu sebagai fitnah. Semuanya itu manusia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Bapa Yahweh. Karena saya ini banyak sekali makan fitnah, banyak sekali makan fitnahan Bapak Ibu. Apa yang saya tidak perbuat, mereka tuduh-tuduh terus sama saya. Akhirnya saya tidak bisa membantah, saya hanya berdiam saja dan saya melihat salib Bapa Yahweh itu ada di depan mata saya, di antara orang yang memfitnah saya dan saya. Biarlah hukum Bapa Yahweh yang akan berlaku atas orang tersebut, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa membela diri saya karena saya hanyalah seorang hamba. Hamba. Tahu enggak seorang hamba? Hamba itu hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Kalau dia mengabdi kepada dua Tuhan, maka dia akan berkhianat kepada Tuannya yang satu. Jadi dia akan lebih mencintai Tuannya yang satu daripada Tuannya yang satu. Tahu kan, mengerti? Kalau jadi hamba Bapa Yahweh, cintailah Bapa Yahweh sungguh-sungguh. Jangan lagi mencintai mamon isi dunia. Itulah hamba. Hamba harus memilih. Harus satu Tuhan. Jangan dua Tuhan. Dua Tuhan dimuntahkan. Abu-abu. Kalau dimuntahkan, tak isinya di mana kira-kira ya? Pertengahan surga dan neraka atau neraka? Orang yang suam-suam kuku, tidak hangat, tidak panas, tidak dingin, dimuntahkan, tentu tak isinya di neraka. Suam-suam kuku. Muak Tuhan melihat manusia seperti itu. Pilihlah, mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Bapa Yahweh, atau menyembah roh dunia, cinta dunia. Ya, jadi di sini janganlah kita hidup, kita menjadi manusia-manusia seperti manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan Bapa Yahweh. Jangan mengingini apapun sesamamu manusia yang dipunyai oleh sesamamu ya. Jangan. Syukurilah apa yang kita punyai. Syukurilah apa yang kita miliki. Ya. Itulah manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Bersyukurlah untuk segala sesuatu. Kita boleh bernafas, kita boleh makan. Karena banyak manusia yang sudah pindah alam. Kita yang masih hidup ini, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kalungkanlah itu di dalam loh hatimu sebagai kalung yang sangat indah. Ya, jangan menjadi beban. Firman itu jangan menjadi beban untuk hidupmu. Tetapi biarlah firman itu menjadi petunjuk, pedoman, penuntun, pelengkap, harmoni yang sangat indah di dalam kehidupan kita ini manusia. Penerang, penuntun jalan kita di dalam kegelapan dunia ini, itu firman. Pelita di dalam kita menjalani hidup kita sebagai manusia di dalam dunia yang gelap ini. Tetaplah bersyukur karena engkau masih bisa hidup, masih bisa makan, minum, berpakaian yang bagus, yang indah, masih bisa memakai pernak-pernik, perhiasan. Bersyukurlah semuanya ya, karena Bapa sangat mengasihi kita. Nah, kalau saya ketemu langsung Bapak Ibu di kerajaan Bapa Yahweh, itu tingkat dunia yang paling tinggi kata roh ya, di kerajaan Bapa loh. Bapa Yahweh yang penuh kemuliaan. Itu ruangannya penuh kemuliaan. Saya tidak bisa melihat Bapa Yahweh di situ, tapi di kursi itu ada semacam kursi, saya juga sampai tidak kelihatan. Itu hanya kemuliaan saja, hanya cahaya yang tidak bisa saya lihat dengan mata saya. Makanya saya berdiri jauh-jauh Bapak Ibu. Di tebingnya dunia saya berdiri ya. Dunia itu di bawah. Nah, seperti itu. Nah, efeknya apa? Ketika saya memakai tubuh jasmani itu, yaitu efek cahaya kemuliaan Bapa itu terpancar di wajah saya, karena saya sudah ketemu face to face dengan Bapa Yahweh loh. Nggak sembarangan manusia diundang ke ruangan Maha Kudus Bapa Yahweh, itu nggak sembarang.
Jadi, kalau ada manusia di dunia ini yang bilang sudah face to face dengan Bapak Yahweh, tunjukkan dong mukanya. Ada ndak menempel sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu, ada tidak? Jangan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu kalau manusia biasa, manusia yang berdosa ini, daging, tanah, ketemu Bapak Yahweh seperti itu. Ada terpancar sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu di wajah kita. Nggak bisa bohong deh, nggak bisa. Terus Bapak Yahweh katakan, manusia-manusia yang bisa ke sini itu, yang bisa ke dunia Bapak Yahweh itu, hanya manusia-manusia yang memiliki ketulusan hati, kemurnian hati, kerendahan hati, ada kasih, ada belas kasihan, ada cinta. Mau manusia lain mau solimi, mau apa, dia tetap mempunyai kasih, cinta, kasih sayang, memiliki hati Bapak Yahweh. Itu aja yang bisa naik ke tingkat yang paling tinggi. Coba tanya langsung. Kalau tidak percaya, tanya langsung, pergi naik ke atas. Kalau bisa tembus di dunia Bapak Yahweh, nah pergi langsung. Ini banyak manusia yang sok-sok tahu di dunia nyata. Suara Bapak Yahweh saja baru satu, mereka 1000 suara bantah. Yang sekarang dulu itu tuduh saya segala macam, penyesat apa semua, sekarang so malu kan? So tidak ada lagi mereka. Malu sendiri kan? Dipermalukan oleh Bapak Yahweh sendiri. Tuduh hambaku yang dari dunia ilahi. Pakai ini. Padahal mereka yang pakai roh itu. Pakai roh kundalini segala macam, penyesat. Cari tahu dia dari masa kecil sampai masa besar. Cari tahu keluarganya. Di mana keluarganya? Apakah masih di dunia atau di surga? Ini ahli-ahli Farisi ini. Bertobat kalian ular beludak. Cuma tahu firman Tuhan. Firman Tuhan selalu diberitakan setiap hari, tapi hatinya ular beludak, iri hati, dengki. Cari tahu. Cari tahu kan malu sendiri, malu kan? Malu, makanya coba diam. Makanya kan menanyakan hal itu, Ukraina, Rusia. Saya kan sudah bilang, saya katakan, negara mana yang terlebih dahulu berkhianat kepada 666 itu, maka rohku ada di dalam negara itu, pemimpin itu. Nah sekarang siapa yang duluan berkhianat kepada 66, kepada dunia ini? Yang meluncurkan duluan siapa kalau bukan Rusia? Jadi roh Tuhan itu ada di Rusia. Makanya saya katakan saya berada di Rusia. Ya, harus dikasih api-api roh. Api-api roh kudus kepada Bapak Putin ini ya. Semprot semua itu negara-negara 666 itu ya, pengagum tanda setan itu, reptilian setan-setan semua itu akan dibom nuklir semua ya. Bukan hidup Putin. Hidup Pak Putin. Kita harus doakan Pak Putin dong, supaya mentalnya kuat, supaya rohnya bernyala-nyala dalam Tuhan, sikat habis rata itu. Gerbong-gerbongnya setan dia hantam habis ya. Dia hantam habis. So pasti Bapak Yahweh lihat ini permainan manusia yang kotor ini dapat bom mereka ya. Terutama itu negara AS ya. Mau dapat bom mereka rata, nanti Putin kasih rata. So pasti mau ditaruh banyak putar balik memang. Ya, jadi suara Tuhan Bapak Yahweh itu untuk bangsa-bangsa. Dia hantam bangsa ini, bangsa lain. Suara dari sana hantam bangsa ini, suara dari bangsa ini hantam bangsa sana. Itulah suara nabi-nabi, suara roh kudus, roh kebenaran. Ya banyak yang bertanya-tanya, Buffet, apakah Buffet ini punya roh Elia, roh Yusuf, roh Daniel, roh Sadak, Mesak, Abednego? Semuanya sepertinya kami melihat ada dalam diri Buffet. Kata roh Tuhan itu tidak ada. Ya, hanya ada satu roh, yaitu roh kudus, roh kebenaran, roh Bapa Yahwehku yang di surga saja. Satu roh. Bukankah roh yang sama itu yang memakai nabi-nabiku zaman dahulu? Roh yang sama juga yang memakai hambaku ini. Hanya satu roh, yaitu roh kudus, roh kebenaran yang membuka tirai-tirai dunia ini, yang menyingkapkan rahasia-rahasia dunia ini. Karena apabila manusia itu memakai roh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, mengungkapkan rahasia-rahasia, misteri-misteri yang masih tersembunyi di dunia nyata ini. Itulah roh yang luar biasa, yang memakai DNA ilahi. Makanya manusia tidak boleh korek, tidak boleh menyentuh, menyakiti hambaku ini. Kalau berani menyakiti, menyentuh hambaku ini, terima akibatnya. Sekota-kotanya, 7 turunannya mati, mampus.
Ya karena Bapak Yahweh ini kalau murka, habis kota-kotanya ludes, rata tanah, rata kap. Orang bilang, tinggal yang lolos, tasangko-sangko di pohon-pohon. Mau seperti itu. Dia datangkan tsunami, air kecoklatan, air bandang, tiba-tiba lagi tidur, lagi beraktivitas, tiba-tiba datang. Tsunami datang apa? Bukan manusia tasangko di pohon-pohon, tasangko di antena-antena. Nah seperti itu. Jadi senangkanlah hati Bapak Yahweh, bertobat sungguh-sungguh, berpuasalah. Berpuasa sekuat-kuat tenaga kita sebagai manusia. Saya aja biar sakit berpuasa. Cuma antara minum obat ini, minum obat saya tidak berpuasa karena terlalu sakit saya rasa. Untuk menahan rasa sakit, saya hantam obat. Haleluya. Tapi saya ukur dosisnya. Kalau nanti sakit sekali baru saya minum. Kalau tidak. Ya, seperti itu obat penahan rasa sakit. Nah, jadi manusia itu seperti itu, takutlah akan Tuhan, jangan tidak takut Tuhan. Manusia pikir Tuhan itu mau diperintah-perintah, mau ikut kemauannya manusia. Tidak, manusia yang harus ikuti kemauan Tuhan. Dasar manusia, biasa manusia ini tidak tahu diri. Ya, so ada apa semua dia mau perintah-perintah Tuhan. Dia pikir siapa dia ini, padahal cuma dari tanah, ciptaan. Kita manusia harus ikuti Tuhan, bukan Tuhan yang ikuti kita. Haleluya. Ya, jadi seperti itu. Ya, sudah dijelaskan. Jadi ini sudah perang dunia ini, perang dunia ketiga, bukan lagi mau tafsir-tafsir masuk perang dunia. Ini perang dunia ketiga, nanti akan dipegang 8 negara tembaga ular, dipegang oleh prajurit besi. Itu yang saya katakan. 8 negara yang kuat memegang melawan 8 ular tembaga di kaki. Jadi di tangan ini lebih kuat daripada di kaki. Jadi pada akhirnya malaikat Tuhan itu menendang prajurit dari tembaga besi ini ya. Anda lihat prajurit dari tembaga besi ini kan lembaga raksasa dunia. Ditendanglah di batang leher ini Bapak Ibu, di leher. Akhirnya patung tembaga besi itu rubuh ke depan, pecah 3. Rubuh ya. Dia tidak berkuasa lagi, tidak mempunyai kuasa. Akhirnya 8 negara yang kuat ini, yang ada di bawah naungannya yang dia pegang, akhirnya lari mencari masing-masing. Lari mereka Bapak Ibu sendiri, karena mereka sudah sadar, terbuka mata mereka, pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya lari sendiri-sendiri mencari pertolongan. Nah seperti itu. Seperti itu adanya ya ke depannya. Coba lihat nanti. Seperti itu. So mau baku sikat, kita ini kan mau live, bom kabom. Seperti itu dunia. Dunia ini bukan semakin aman, semakin kacau sayang. Aduh haleluya. Kelaparan, wabah di mana-mana. Kelaparan, sudahlah. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Saya mau beristirahat. Biarlah kuasa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim melingkupi kita. Saya tidak memberikan makanan yang manis, susu kepada kalian, maka kalian akan diabetes. Saya memberikan makanan yang keras, gada dan besi. Tetapi itu untuk menghajar kalian, untuk membangunkan kalian dari tidur-tidur kalian yang nyenyak, dari tidur-tidur kalian dalam dosa, dalam nikmat dunia ini. Saya membangunkan kalian sekarang juga. Bertobat, dan lakukanlah perintah Tuhan. Cari tahu apa isi kehendak hati Tuhan dalam hidup kita. Cari tahu apa yang Tuhan senang, apa yang kita harus lakukan supaya memperkenankan hati kita ini, supaya berkenan di hadapan Bapa. Itu apa yang harus kita lakukan. Tentu bagi kita anak Tuhan beda-beda, satu dengan yang lain akan berbeda-beda, tidak sama. Dan Tuhan akan berbicara beda-beda pula ya, tidak semua sama. Jadi itu yang harus kita lakukan saat ini ya. Sendiri-sendiri hampiri Bapa Yahweh, sendiri-sendiri ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan sendiri-sendiri. Hati kita yang berbicara, roh kita yang berbicara. Terkoneksilah dengan Bapa Yahweh ya. Anda tidak akan rugi. Anda akan mendapatkan surganya yang kekal, hidup selama-lamanya berbahagia dengan Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah engkau di ladangmu, di tempat usahamu diberkatilah engkau, seisi keluargamu diberkatilah engkau. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang dalam kesesakan diberikan kelegaan, yang berduka cita akan dihiburkan dengan sukacita. Biarlah
keluar pintu masuk rumah kita diberkati oleh kuasa Bapa Yahweh. Di jalan dimanapun kita berada, ada perlindungan kuasa Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah engkau yang bekerja di dalam namaku, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, dimanapun engkau berada. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, diberikan kelepasan. Yang terikat dengan kuasa kegelapan sampai saat ini, diberikan engkau kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah engkau menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang hidup di dalam terang, manusia-manusia yang senantiasa mencari akan perkenanan hati Bapa Yahweh, yang senantiasa mencari akan hadirat Tuhan, yang merindukan akan cinta Bapa Yahweh, yang merindukan akan kasih sayang Bapa Yahweh. Terimalah topeng keselamatan, kemuliaan dari Bapakku yang di surga. Haleluya, diberkatilah engkau yang telah memberkati hambaku ini, diberkatilah berlipat-lipat kali ganda dalam hidupmu. Baik berkat-berkat jasmani rohani, kau akan menerimanya 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Terpuji-pujilah nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.